guru hebat. Sudahkah Bapak Ibu guru hebat menggunakan teknologi dalam proses belajar? Nah, zaman sekarang dalam proses pembelajaran di kelas tidak lepas dari penggunaan teknologi, di mana teknologi itu sangat berkembang pesat dalam dunia pendidikan, apalagi dalam pelaksanaan di kelas. Maka dalam proses pembelajaran kita tidak lepas dari TPEK. Tahu nggak Bapak Ibu apa itu TPEK? TPEK adalah Teknologi Pedagogical and Content Knowledge, yang mana TPEK merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan penggabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam proses pembelajaran. Apa saja sih teknologi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran? Adalah menggunakan beberapa aplikasi. Yang paling familiar aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai guru atau pendidik adalah aplikasi Canva. Oke, lebih lengkapnya mari kita tonton video yang Ibu buat. Jadi ini video Ibu sudah Ibu unggah, upload ke YouTube. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya Canva. Canva adalah platform desain grafis dan komunikasi visual online yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis desain dan mempublikasikannya. Canva memiliki banyak fitur dan template yang menarik dan mudah digunakan, sehingga banyak digunakan oleh berbagai kalangan baik dunia pendidikan maupun non-pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, beberapa kegunaan Canva antara lain: pertama, membuat presentasi seperti PowerPoint, membuat konten untuk Instagram, Facebook, feed, story, ataupun aplikasi yang lainnya. Ketiga, mendesain poster, brosur, flyer, undangan, hingga dokumen-dokumen penting. 4. Membuat materi pemasaran berkualitas tinggi ataupun seperti infografis. Itulah beberapa manfaat atau kegunaan dari Canva. Bapak Ibu, Canva memiliki beberapa fitur, di antaranya akses ke berbagai elemen desain seperti gambar, ikon, ilustrasi, dan font. Kedua, fitur kolaborasi yang memungkinkan beberapa orang bekerja sama dalam satu proyek. Ketiga, fitur penyesuaian ukuran desain agar sesuai dengan platform yang digunakan. Keempat, fitur penyimpanan proyek di cloud sehingga bisa diakses kapan saja. Jadi, Canva memiliki versi gratis dan Canva Pro. Jika Bapak Ibu guru hebat sudah memiliki akun ID, maka gunakanlah Canva for Education karena memiliki akses gratis walaupun terbatas, tetapi cukup memadai untuk sebagian besar proyek-proyek di bagian pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, Canva for Education adalah peningkatan gratis yang memberikan banyak manfaat untuk proses belajar mengajar di kelas. Di antaranya, pertama, merangsang kreativitas, di mana Canva memiliki fitur desain yang intuitif sehingga dapat merangsang kreativitas siswa dan para pendidik. Kedua, membuat materi pembelajaran yang menarik. Seperti halnya dalam dunia pendidikan sekarang, Canva menyediakan banyak template yang menarik untuk membuat materi pembelajaran seperti bahan ajar, e-modul, komik pembelajaran, dan poster pendidikan. Ketiga, memfasilitasi kolaborasi. Canva memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam membuat tugas, bahkan saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Keempat, mengembangkan keterampilan desain grafis, di mana Canva dapat membantu siswa dan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan desain grafis yang penting untuk masa depan karir. Berikutnya, Canva memudahkan berkomunikasi secara visual, karena Canva memudahkan dalam berkomunikasi di kelas antar sesama pendidik ataupun kelompok di mana mereka tergabung dalam sebuah kelas. Jadi Bapak Ibu guru hebat, marilah kita gunakan Canva for Education dalam peningkatan pembuatan media pembelajaran di kelas. Pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu pertama memahami struktur dan ciri-ciri tes deskripsi, yang kedua mampu menulis tes deskripsi sederhana dengan kata bahasa yang mudah, ketiga mampu mengidentifikasi informasi penting dalam tes deskripsi. Lengkap sekali Ibu buat di sini, walaupun nanti tambahin lagi videonya. Hai Mas Student, ini sendiri ya.
kedua, mendeskripsikan benda, baik jawaban yang kedua atau pendapat yang ketiga, bisa mendeskripsikan tempat. In English, we can say descriptive text is used to describe people, things, or place. Materi kita sesi ini tentang descriptive text. Descriptive text is used to describe people, things, or place. Teks deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan orang, benda, ataupun tempat. Adapun ciri-ciri deskriptif teks yaitu 1. Menggunakan simple present, 2. Menggunakan lebih banyak adjektif atau kata sifat, 3. Menggunakan kalimat verbal. Dalam kalimat tersebut ada kata kerja seperti she likes cooking, they cook the cake. 4. Menggunakan kalimat nominal. Dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja, yang ada misalnya kata sifat atau adjektif dan kata kerja atau adverb. Maka perlu ada penambahan di is, and, atau are. Terakhir, menggunakan kalimat yang rinci untuk menggambarkan suatu objek. Nah, apa saja yang bisa dideskripsikan? Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa yang dideskripsikan pada teks deskripsi ada 3. Yang pertama orang, benda, ataupun tempat. Jadi orang yang dideskripsikan itu bisa adalah orang-orang public figure, artis, atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita, contoh bunga, binatang, ataupun benda-benda mati. 3. Tempat. Tempat yang bisa dideskripsikan itu bisa misalnya tempat-tempat wisata, rumah, tempat ibadah, ataupun tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Dalam menulis kalimat descriptive text dalam bahasa Inggris menggunakan tensi simple present, maka kita harus perhatikan jenis kalimatnya, apakah kalimat nominal atau kalimat verbal. Nah, ini ada ketentuan dalam menulis kalimat nominal berdasarkan subjek dan to-be-nya. Jika subjeknya I, maka to-be-nya am. Jika subjeknya his, he, maka to-be-nya is. Dan jika subjeknya we, you, they, maka to-be-nya are. Sekarang perhatikan contoh-contohnya di slide berikutnya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh dari kalimat nominal sesuai dengan yang sebelumnya. Ada person ataupun rumus yang pertama subjek plus to be plus object ataupun pelengkap kalimat. Contohnya, I am taking jokes, I am a student, I'm so good now. Contohnya, subjeknya I plus to be plus object. Nah, contoh berikutnya itu berupa she is very beautiful, he is my classmate, it is my bag. Jadi jika subjeknya he, she, atau it, maka adalah is. Next yang terakhir, they are my friends, we are kind, we are happy now. Itu adalah contoh di mana subjek they, you, me, dia adalah we are. Ini contoh kalimat-kalimat yang dipakai dalam teks deskripsi di mana tensinya harus simple present baik di kalimat verbal atau nominal. Sekarang perhatikan cara penulisan kalimat dalam deskripsi. Di sini ada rumus yang pertama kalimat positif, subjek plus group one plus es or s plus object or adverb. Negatif, subject plus group or class plus